Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku kelas 10 wajib. Yang semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Pada pertemuan kali ini, Bu Nisa akan membahas materi atau subbab dari konsep nilai mutlak. Sebelumnya, untuk peta konsepnya sendiri ada 4 submateri yang akan kita pelajari di bab ini, yaitu yang pertama adalah konsep nilai mutlak, kemudian yang kedua sifat nilai mutlak, yang ketiga persamaan nilai mutlak, dan yang terakhir adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Silakan kalian pelajari video berikut untuk bisa memahaminya. Yang pertama, konsep dari nilai mutlak. Nah, di sini ada sebuah permasalahan, seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi diam, anak tersebut melompat 5 langkah ke depan, kemudian 4 langkah ke belakang, dan dilanjutkan 7 langkah ke belakang, dan akhirnya 5 langkah ke depan. Pertanyaannya, bagaimana lompatan anak jika digambarkan dalam garis bilangan? Yang B, di manakah posisi akhir anak tersebut? C, berapakah langkah yang dijalani anak tersebut? Dan D, bagaimana perpindahan yang sudah dijalani anak tersebut. Nah, di sini kalian harus membedakan dan memahami setiap pertanyaan yang dilontarkan. Nah, untuk yang A, bagaimana lompatan anak jika digambarkan dalam garis bilangan? Nah, garis bilangan sendiri kalian tentunya sudah tahu ya, bentuknya sebuah garis yaitu secara horizontal. Di sini tengah-tengahnya ada nilai 0, kemudian ke kanan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Yang ke kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, dari permasalahan tersebut, kalimat yang pertama, dari posisi diam, anak tersebut melompat 5 langkah ke depan. Dari posisi diam, berarti dia bermula dari angka 0. Anak tersebut melompat 5 langkah ke depan. Berarti dari 0, dia kalau ke depan itu berarti tentunya kalian sudah tahu bergeraknya ke arah kanan. 5 langkah, berarti dari 0 ke 1 itu 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah. Dia sampailah di angka 5. Nah, selanjutnya 4 langkah ke belakang. Dari angka 5, dia bergerak 4 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4. Sampailah dia di angka 1. Dilanjutkan 7 langkah ke belakang. Berarti dari angka 1 dia bergerak 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampailah dia di angka negatif 6. Dan 5 langkah ke depan. Berarti dia bergerak lagi 5 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir dia sampailah di angka negatif 1. Nah, ini adalah cara membuat garis bilangannya. Garis bilangannya bisa tampilkan di pojok kanan atas. Kemudian, pertanyaan B, di manakah posisi akhir anak tersebut? Posisi akhir itu bisa dituliskan tadi 5 langkah ke depan, berarti 5. 4 langkah ke belakang berarti dikurangi 4, 7 langkah ke belakang dikurangi 7, 5 langkah ke depan berarti ditambah 5. Hasilnya adalah negatif 1. Atau kita bisa melihat jawabannya dari garis bilangan yang tadi kita buat, yaitu posisi akhirnya setelah bergerak, dia ada di angka negatif 1. Oke, pertanyaan yang C, berapakah langkah yang dijalani anak tersebut? Nah, langkah yang dijalani anak tersebut berarti totalnya ada berapa? Nah, banyak langkah berarti itu tidak berpengaruh kalian ke depan atau ke belakang. Artinya di sini bisa kita tuliskan dengan tanda mutlak.
ya. Berarti dia 5 langkah ke depan ya mutlak 5 ditambah 4 langkah ke belakang berarti mutlak 4 atau bisa kita tuliskan 4. Kemudian mutlak negatif 7 yaitu 7 mutlak 5 hasilnya adalah 5. Hasilnya adalah 21 langkah. Ini 5 langkah ditambah ini 4 langkah ditambah 7 langkah ditambah 5 langkah. Hasilnya 21 sama. Nah, yang D, berapa perpindahan yang sudah dijalani anak tersebut? Jelas yang namanya perpindahan itu berarti perubahan dari posisi awal ke posisi akhir. Itu berapa langkah perubahannya? Yaitu dia dari 0 bergerak di akhirnya adalah di negatif 1. Artinya dia bergerak 1 langkah, berpindah 1 langkah. Atau bila kita bahas dengan matematika, perpindahannya itu adalah mutlak di luar ya. Kemudian langkahnya kita tuliskan di dalamnya 5 langkah ke depan dikurangi 4 ditambah 7 ditambah 5 atau mutlak dari negatif 1. Hasilnya 1 langkah itu untuk perpindahannya selalu positif. Oke, kesimpulannya dari sebuah permasalahan yang tadi kita bisa peroleh definisi. Nah, misalkan X adalah sebuah bilangan real, ini tanda seperti ini dibaca mutlak X itu bisa didefinisikan yaitu mutlak X itu X-nya bisa positif jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian negatif X itu jika X-nya kurang dari 0. Nah, itu dua definisi. Atau jika dalam kalimat sehari-hari yang tadi kita pelajari bahwa nilai mutlak dari suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Nah, jika mutlaknya dari positif 4 yaitu bilangan itu 4. Mutlaknya dari 0 bilangan itu berarti 0. Sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Atau mutlak dari negatif 3 itu hasilnya 3. Artinya di sini mutlak itu selalu positif nilainya. Dua hal ini silahkan bisa kalian cerna dengan baik. Nah, bagaimana cara menyusun definisi nilai mutlak? Nah, contohnya tentukan definisi dari fx sama dengan mutlak x min 1. Nah, seperti ini tadi bagian untuk definisi ya. Mutlak x min 1 itu sama dengan, nah, mutlaknya di sini nilainya adalah positif. Sama dengan ini yang di dalam mutlaknya ditulis kembali x min 1 dan yang di bagian bawahnya negatif dari yang di dalam mutlak, berarti negatif X min 1. Nah, selanjutnya untuk menentukan yang sebelah kanannya, kalian lakukan sebuah coretan di sini. Nah, yang pertama itu X min 1 selalu di sini tandanya lebih dari sama dengan 0. Ini ditulis lagi, selalu tandanya lebih dari sama dengan 0. Bermula di sini. Selanjutnya, X-nya kita buat single, artinya negatif 1 kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti jadinya X-nya lebih dari sama dengan awalnya 0 dikurangi 1 pindah ke kanan jadi ditambah 1. Sehingga kita peroleh X-nya lebih dari sama dengan 1. Nah, hasilnya ini kita masukkan di atas. X lebih dari sama dengan 1. Yang di bawah kebalikannya yaitu tandanya kurang dari 1. Di sini yang bawah kebalikan di atas. Berarti kalau lebih dari sama dengan kebalikannya kurang dari. Sama dengannya hilang. Kemudian ini juga sama. X min 1 berarti kebalikannya adalah negatif
X min 1. Atau negatifnya bisa kita masukkan negatif X min kali min hasilnya positif. Berarti min X plus 1. Itu juga diperbolehkan. Contoh yang kedua untuk menambah pemahaman kalian, tentukan definisi dari fx sama dengan 2x plus 3. Sama seperti tadi yang pertama, 2x plus 3 kita tuliskan di atas. Kemudian yang di bagian bawah adalah negatif dalam kurung 2x plus 3. Atau bisa kita tuliskan negatif 2x dikurangi 3. Nah, jangan lupa coretannya, yaitu ini yang di dalam mutlak selalu lebih dari sama dengan 0, berarti 2x. Nah, ditambah 3-nya kita pindahkan ke ruas kanan, 0 dikurangi 3, hasilnya negatif 3. Kemudian x-nya mau kita buat single, 2-nya harus kita pindah juga. X-nya lebih dari sama dengan awalnya negatif 3, 2 kali berarti perkalian dipindah ke ruas kanan jadi pembagian. Negatif 3 dibagi 2. Nah, X lebih dari min 3/2 kita substitusikan ke definisinya. Jadi mutlak 2X plus 3 itu bernilai 2X plus 3 apabila X-nya lebih dari sama dengan negatif 3/2. Yang di bawah kebalikannya berarti X kurang dari negatif 3/2. Nah, contoh yang ketiga, tentukan definisi dari fx sama dengan negatif mutlak negatif x plus 6. Berarti kita tuliskan tetap yang di atas itu adalah di dalam mutlaknya kita tuliskan di atas. Negatif X plus 6. Yang di bawahnya berarti negatif dalam kurung, jangan lupa, min X plus 6. Atau min kali min itu positif X, min kali plus itu dikurangi 6. Nah, coretannya adalah yang paling atas lebih dari sama dengan 0. Ingat ini selalu tandanya lebih dari sama dengan. Artinya berarti ini min X kita turunkan. Ditambah 6 pindah ruas ke kanan jadinya 0 dikurangi 6 hasilnya negatif 6. Berarti X-nya semua ruas kita kalikan dengan negatif. Hasilnya adalah X kurang dari sama dengan 6. Kenapa kurang dari sama dengan 6? Kalau semua ruas kita kalikan atau kita bagi dengan negatif, bilangan negatif, maka jangan lupa tandanya selalu dibalik. Ya, min X kalikan min berarti X, tandanya lebih dari sama dengan, kalikan min berarti menjadi kurang dari sama dengan, negatif 6 kalikan min berarti jadinya 6. X kurang dari sama dengan 6 kita substitusikan ke definisinya, berarti ketemu X kurang dari sama dengan 6. Yang di bagian bawah adalah kebalikannya, X lebih dari 6. Baiklah, kita bahas poin yang kedua, yaitu sifat-sifat persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Sifat-sifat persamaan nilai mutlak untuk setiap A, B, C, dan X-nya adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 ya. Nah, yang pertama, jika AX plus B dalam mutlak sama dengan C-nya lebih dari sama dengan 0, artinya C-nya itu adalah 0 atau bilangan positif, maka berlaku salah satu sifat berikut. Yang pertama, mutlak AX plus B sama dengan C untuk X lebih dari sama dengan min B per A. Yang kedua, negatif dalam kurung AX plus B sama dengan C untuk X-nya kurang dari min B per A. Yang B, jika mutlak AX plus B sama dengan C kurang dari 0, maka tidak ada bilangan real yang memenuhi persamaan tersebut. Nah,
Kalau C-nya itu negatif, maka tidak ada bilangan yang memenuhi. Bagaimana penjelasannya? Kita perhatikan contoh berikut. Mutlak 2x plus 6 sama dengan 2. Ini yang diketahui. Maka berlaku sifat yang pertama. Mutlak 2x plus 6 sama dengan 2 untuk x lebih dari sama dengan min 6 per 2. Berarti yang kedua, min 2x plus 6 sama dengan 2 untuk x-nya kurang dari min 6 per 2. Oke, selanjutnya kita bahas tentang menggambar grafik nilai mutlak. Nah, langkahnya yang pertama adalah buat tabel pasangan titik. Yang kedua, letakkan titik pada koordinat kartesius. Ini tentunya sudah kalian pahami ketika kalian masih di SMP. Contoh yang pertama, gambarkan grafik fx sama dengan mutlak x. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah buat tabel pasangan titik. Tentunya tabelnya ke kanannya bebas, yang menurut kalian cukup untuk menyelesaikan tabelnya. Yang ke bawah 2 atau 3 tabel. Ketika kalian sudah memahami tabel baris yang ketiga tidak perlu kalian tulis, boleh. Nah, selanjutnya X-nya kalian masukkan titik berapapun sesuai dengan permintaan soal kalau ada. Nah, di sini Punisa ambil 0, ke kirinya adalah 5, ke kanannya 5. Berarti yang pertama kita substitusikan negatif 5 ke persamaan. Berarti X-nya adalah negatif 5, Y-nya adalah mutlak dari negatif 5, hasilnya positif 5. Jadi pasangan titiknya adalah negatif 5,5. Kemudian negatif 4, mutlaknya adalah 4. Pasangan titiknya negatif 4,4. Negatif 3, nilai Y-nya adalah 3. Negatif 2, mutlaknya adalah 2. Negatif 1, mutlaknya adalah 1. 0, mutlaknya bilangan itu, yaitu 0. 1, mutlaknya 1. 2, 2. 3 tetap. 4 tetap. 5 tetap. Ya. Kemudian, langkah yang kedua adalah letakkan titik pada koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu berbeda dengan garis bilangan. Kalau tadi garis bilangan hanya mendatar, ketika koordinat kartesius itu ada mendatar dan ada vertikal. Ini bisa kita lanjutkan ke bawah, yaitu negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. 0 di tengah-tengah, ke kanan dan ke atas itu positif, ke kiri dan ke bawah itu negatif. Baiklah, tadi negatif 5, X-nya, Y-nya 5. Berarti kita bisa tuliskan di sini X-nya itu sumbu yang mendatar. Ini X, yang ke atas itu adalah Y. Negatif 5,5. Nah, berarti titiknya ada di sini. Selanjutnya negatif 4,4. Titiknya ada di sini. Dan seterusnya dilanjutkan sampai semua titiknya dituliskan di koordinat kartesius. Selanjutnya kita tarik kurvanya. Nah, di sini untuk nilai mutlak berupa garis lurus, ya. Nah, selalu simetris antara ini sumbu simetrinya adalah di 0. Nah, antara ke kanan sama ke kiri itu simetris. Begitulah cara untuk membuat diagram kartesiusnya. Jadi kita bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama, nilai mutlak adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Kemudian definisi dari nilai mutlak itu seperti ini. Mutlak X sama dengan yang pertama positif X,
jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Yang kedua negatif X jika X-nya kurang dari 0. Sifatnya adalah mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Bilangannya itu dikuadratkan. Langkah-langkah untuk membuat grafik itu ada dua. Yang pertama, buat tabel pasangan titik. Yang kedua, letakkan titik pada koordinat kartesius. Baiklah, sebagai latihan, ini ada 3 soal, silakan bisa kalian selesaikan. Kemudian nanti tugas silakan bisa kalian kirim pada kolom tugas simpel 12. Sekian untuk pertemuan kita. Jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan dan kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.